Mengapa Indonesia tidak disukai investor? Ini adalah video yang barusan saya tidak sengaja untuk menontonnya dari YouTube Sampro TV yang selalu membahas tentang ekonomi dari Korea Selatan. Dan ini adalah beberapa komentar warga Korsel beserta translatannya. Mohon dibaca sampai habis dan ambil poin-poin yang menurut kalian relevan. Saya seorang manajer penjualan luar negeri yang berurusan dengan Indonesia. Saya sering melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, dan meskipun terdapat perkembangan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir, saya memahami bahwa jumlah penduduk Korea telah turun di bawah 20.000 dan sekarang berjumlah sekitar 10.000. Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja berantakan. Orang Indonesia memang pemalas. Diketahui bahwa masyarakat Tiongkok berjumlah sekitar 3% dari total populasi, namun mereka menyumbang lebih dari setengah total PDB. Karena masyarakatnya yang malas, sangat sulit untuk membesarkan pegawai lokal kecuali tenaga kerja kasar. 2. Cuaca dan bencana alam masih asing bagi masyarakat Korea. Seperti yang Anda ketahui, skala gunung berapi dan gempa bumi di Indonesia tidak terbayangkan di Korea. Cuacanya sangat lembab dengan iklim badai, sehingga dapat dianggap sebagai pertengahan musim panas di Korea sepanjang tahun. 3. Agama, Islam. Berbeda dengan Timur Tengah, negara ini berupaya mengintegrasikan sektor sekuler dengan agama lain, namun seiring dengan semakin banyaknya kelompok ekstremis Islam yang selalu ingin memperoleh kekuasaan di dunia politik, situasinya menjadi semakin sulit bagi minoritas non-Muslim. 4. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya. Dengan populasi yang besar, banyak orang mengharapkan angkatan kerja yang serupa dengan Tiongkok, namun perekonomian bergantung pada sumber daya yang ada seperti mineral atau pulp dibandingkan usaha baru atau skala besar dari yang diperkirakan. Indonesia adalah negeri yang sungguh diberkati. Ini sangat kaya akan gas alam, minyak, kayu, pulp, batu bara, tebu, dan karet. Selain itu, 4 bibit tersedia secara nasional. Singkatnya, padi ditanam sepanjang tahun ini berarti Anda tidak perlu khawatir tentang kekurangan makan sama sekali. Dan ini adalah komentar dari salah satu warga Korea Selatan dengan pekerjaan sebagai duta besar lokal yang pernah berbisnis dengan Indonesia. Sebagai seorang duta besar lokal, sepertinya sulit untuk membicarakan aspek negatif dengan cara yang naif. Saya pernah berbisnis dengan Indonesia dan di negara itu pun bangkrut. Ini adalah masalah umum di negara-negara ASEAN, tapi menurut saya masalah terbesarnya adalah mereka itu tidak jujur. Dengan kata lain, kredibilitas mereka rendah, mengingkari janji adalah hal biasa. Dan mereka sering berbohong dan berkhianat, susah dipercaya, sehingga sulit berbisnis dan beresiko. Dugaan saya penyebab Indonesia masih tertidur karena kredit ratingnya yang rendah. Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas kepada mereka. Berbeda dengan Cina dan Vietnam bergerak cepat karena merupakan negara Konghucu dan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Walaupun ada jujur saja, menurut saya ini karena perusahaan asing bisa berbisnis dengan lebih tenang karena ada sanksi keras di tingkat nasional yang mempersulit berbisnis jika kepercayaan dilanggar. Misalnya, di Cina, bea cukai tidak diperbolehkan. Mungkin karena masalah sanitasi dan pengembalian yang sulit. Jika ini terjadi, pendaftaran perdagangan akan dibatalkan, sehingga mereka berusaha untuk secara aktif menyelesaikan klaim pembeli dengan cara apapun, tetapi Indonesia tidak peduli sama sekali. Dan sejak mengajukan klaim tidak akan menyelesaikan masalah. Indonesia adalah negara di mana karyawan yang dikirim ke pabrik harus terlebih dahulu untuk diperiksa setiap kualitas sumber daya satu per satu. Sumber dayanya mereka banyak, jadi kita akan kembangkan, tapi sangat sulit untuk bisa mencapai kemajuan seperti Vietnam. Ketiga adalah komentar dari salah satu warga negara Korea Selatan yang membagikan pengalaman dan penilaiannya terhadap orang Indonesia selama bekerja di Indonesia. Sudah 30 tahun berlalu sejak saya pertama kali bekerja di Indonesia pada tahun 1993 di sebuah perusahaan pengembangan sumber daya. Setelah belajar tentang Indonesia sejak pertama kali saya menjabat, saya berpikir bahwa Indonesia bisa menjadi negara besar dalam waktu sekitar 10 tahun, namun baru sekarang saya lihat bisa untuk mewujudkannya dari saat mereka menjadi negara yang nyaris tidak bisa menghindari menjadi negara terbelakang. Masalah terbesarnya adalah korupsi pejabat, publik, dan politisi, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang menghalangi hal tersebut untuk diperbaiki, jadi menurut saya masih banyak kesulitan untuk menjadi negara berpenghasilan menengah, namun ini adalah negara yang sangat menarik. Yang keempat dan terakhir adalah komentar dari seorang pegawai Korea Selatan yang meluapkan emosi dan kekesalan terhadap pejabat pemerintah Indonesia.
Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Masalahnya adalah bahwa kita harus sering mendengar hal yang sama bahkan setelah 30 atau 60 tahun. Korupsi, mulai dari pegawai pemerintah hingga militer dan polisi di Indonesia, semua itu melebihi perkiraan saya, dan semuanya berjalan sekitar 30 kali lebih lambat daripada Korea. Banyak orang Korea yang membuang-buang waktu mereka di sini. Apakah mereka benar-benar bodoh? Mungkin sampai sini saja aku membaca dan mendengarkan komentar warga asing tentang Indonesia khususnya para elit dan budaya masyarakat kita. Jujur saja semua yang mereka katakan itu adalah kenyataan. Aku si maling ayam teriak maling kepada para maling motor. Pak RT yang korupsi teriak lurahlah yang korupsi. Pak lurah yang korupsi teriak bupatilah yang korupsi. Selayaknya mereka semua adalah sama saja maling. Dan lihatlah kampungmu. Mereka semua korupsi. Munafik.